Ini gue mau nanya, katanya sempet tonjok-tonjokan sama Iqbal ya? Nggak ada yang satu itu. Patrick video call gue. Coba angkat aja. Di sini mah boleh, bebas. Di sini bebas ya? Bebas di sini. Patrick Effendi. Enak banget bisa ngerokok ya. Ini kan yang tidak bisa kamu lakukan, Joshua Suherman. Gue beres Jumatan terus main ke tempat bokap gue gitu kan, ke kuburannya. Tidur terus. Parah nggak sholat Jumat. Parah nggak sholat Jumat. Parah nggak sholat Jumat. Mungkin inilah rasanya, rasa suka pada dirinya. Sejak pertama aku bertanya, Facebookmu apa, nomormu berapa. Mungkin inilah rasanya, cinta pada pandang pertama. Senyuman manismu itu buat aku terdikduk melulu. Sampai ke belakang. Ini semua mantan fansnya Kobe Junior. Teman-teman, kita tadi kedatangan. ya bener tuh, ada yang bilang dulu fansnya Kobe Junior tuh. Siapa tadi? Lu. Gokil. Teman-teman, kita kedatangan salah satu musisi cilik di zaman itu, gokil sekali. Unyu banget, gokil. Ya, Kiki, gimana Bang gua Pras? kan belum pernah ngobrol panjang sama lu ya. Betul. Walaupun di MLI kita sering ketemu. Betul. Tapi sekedar oke bang, gitu. Iya. Apa kabar? Baik. Oke. Iya udah gitu. Berapa Enggak. kali gue nonton stand up-nya juga. Ini gua mau tanya langsung aja to the point. Iya, gak usah nanya kabar lah ya. Iya, Udah baik kok. Kalau lu sakit pasti nggak bakal kesini. Betul. Telat pasti. Ini gua mau nanya, katanya sempet tonjok-tonjokan sama Iqbal ya? Tapi kan ngeludahin deh. Enggak sih gue. Kalau gue enggak. Bastian yang iya. Anjir. Keren lah, di zaman-zaman itu keren banget. Adek gua tuh ngefans banget sama lu, tahu. Siapa sih yang enggak? Wes, iya ya, siapa sih yang enggak ya anjir? Sama Iqbal ya, tapi. Se-Indonesia, semuanya dia. Oh iya benar. Poster lu gede banget di kamar gua. Demi apa? Demi Allah wallahi ta'ala. Hey Sally adekku. Lu tuh pernah manggung di Padang tau? Pernah. Nah itu adek gua tuh nangis-nangis pengen nonton elu. Terus akhirnya nonton. Gue di briefing lebih dekat ke mic. Oke. Siap. Kayaknya gua larang deh waktu itu. Gua larang. Ngapain kamu nonton itu? Mending nonton stand up biar kritis. Ngefans banget tadi gua, namanya Sally itu gua. Gila Halo banget. Sally. Wih. Sally. Sekarang dia nonton ini, nyesel. Enggak, malah dia yang ngasih tahu, dia udah bikin band tuh namanya TBA. Oh iya. Iya. Mantap Sally. Gokil. Keren. Ini bertiga ya? Bertiga. Lu, Bastian, Sama Aldi. Betul. Ya gitu. Gue tuh dari kemarin pas terima ini ya, gue tuh kayak gue tahu nih ini pasti kesini nih, bener ya. Gue tadi sengaja bang mau datang ke sini, mau gue telat-telatin biar kayak artis bang gue. Wah, gak ada, jarang sih yang telat. Sekalinya Bang Baut gak tahu tuh. 2 jam. Ya Allah. Siapa itu Baut? Siapa Baut? Ada selebgram. Selebgram. 2 jam dia telat. Untung Oke. lucu waktu itu. Mabuk kalau nggak salah dia. Ya. Anjir. Kenapa nggak ada? Yang satu itu. Nggak ada yang satu itu. Patrick video call gue. Coba angkat aja. Di sini mah boleh, bebas. Di sini bebas ya? Bebas di sini. Patrick Effendi. Oh dia lagi di Amerika. Hah? Di Amerika dia? Gokil. Lari dari ormas soalnya. Halo. Oh,
Hop. Bagaimana kabarnya Bang Patrick? Baru kemarin ketemu. Wis. Kemarin ngobrol sama Ernest. Wis, gokil banget. Saya syuting dulu ya. Ini bakal masuk ini. Kenapa? Kangen dia sama ko Ernest. Wis, gokil. Ya udah, orang mau syuting dulu nih. Ya, lagi udah. di Amerika ya? Iya baru sampai. Ngapain itu? Mau meeting. Meeting apa? Pornhub. Kan ininya di Amerika itu. Ya udah. Tadi lah. Ya. Udah. 我真下了，我真是手真这人真的，真Iya ya anjir. Lu lama ya sama Bang Patrick ya? Lama, gue kenal Bang Pet tuh dari 2010. 2010. Zaman waktu lu juara AFI. Itu 2008. 2008. Oh iya, 2 tahun setelah itu ya. Jadi 2010 kena main di musikal. Itu musikal Laskar Pelangi namanya. Jadi Yes. Laskar Pelangi yang film dijadiin teater. Yaitu dari situ ketemu Iqbal, Bastian, Aldi. Nah kebetulan Patrick kepikiran mau ngebikin boy band gitu. Karena waktu itu Bisnis Smash lagi gila. naik tuh. Oh iya, dia emang rencana mau membanting Smash. Betul. Dan kenyataannya kebanting. Emang jenius Patrick. Genius. dia, luar Menurut biasa. kita. Iya dong. Ada menurut orang-orang lain yang tidak. Gue ya berapa kali ngeliat di postingannya beberapa teman-teman stand up ya. Terus ada yang misalkan Patrick komen cuman apa gitu ya. Terus orang-orang, "Woi, balikin duit." Ya Allah. Patrick cuman bilang, "Udah gue beliin Rolex." Lucu banget. Ada anjir. Lagian ngapa sih? Ngobrol lah baik-baik. Gua mah sama Patrick masih ngobrol aja. Lu gimana sih? atau kita undang besok sini ya sama Bang Patrick ya sekaligus. Lucu itu. Gue mau datang ke sini kalau mereka ada berdua. Aduh. Gak ngerokok ya? Ngerokok lah boleh. Oh, udah sudah boleh ngerokok ya? Aduh, Iya. gue ngeliat lu ngerokok tuh gimana gitu. Bang, gue tahunnya 25 bang. 25 ya? 25 gua. Anjir udah gede anjir dia ini. Masalahnya kita ngeliat adik-adik kita nih dari kecil berkarya, terus sekarang ngerokok tuh kayak enak banget ya bisa ngerokok ya. Ini kan yang tidak bisa kamu lakukan, Joshua Suherman. Anjir, Joshua. Ini kan yang kamu damba-dambakan. Emang Joshua gak ngerokok ya? Gak boleh ya? Nggak boleh. Nih pertanyaan selanjutnya ya. Kita main cepet aja nih karena seru banget kalau ada Kiki nih. Aduh, beban ya. Lu sempet stres gak sih di Kobe Junior itu? Ya ini efeknya jadi begini kan. Ini efek dari Patrick Effendi. Kamu menciptakan orang-orang ini. Bastian tuh. Iya ya. Apa contoh stres yang kalian rasakan gitu? Umur berapa sih lu waktu itu? Pertama kali ke Bojun itu 2011. 13 tahun. 13 tahun. Gokil. Dan lu paling tua di situ ya? Paling tua. Lu jaraknya sama bocil-bocil itu Sama Aldi 2 tahun, sama Iqbal 1 tahun, sama Bastian 1 tahun. Aldi paling kecil di situ. Aldi paling kecil di situ. Dialah yang disuruh-suruh beli rokok ya. Gue cuma ada 2.000 jadiin rokok 2 bungkus. Lebih ke Malang. Lebih ke Malang. Iya, maksudnya kan itu lu manggung tiap hari gitu, tur banyak banget gitu. Ya itulah katanya yang menyebabkan kalian tuh banyak selek gitu. Iya karena mau nggak mau akhirnya jadi ketemunya dia lagi nih. Iya iya. Kayak melek mata waktu itu tuh sampai ya 7 hari berturut-turut karena kita memang di sekolah juga jarang waktunya lebih banyak manggung ya. Jadi ketemu dia lagi, Bastian lagi, Aldi lagi, Iqbal lagi. Udah gitu anak seumur gitu dapat ya sorry itu saya dapat fame sebesar itu. Iya iya. Nggak kuat juga bang. Gak kuat ya. Iya ya karena kita sampai nggak sadar bahwa kita sebesar itu waktu itu ya gitu. Terus Iya, kayak iya, iya. jadinya nggak ngerti juga nih harus handle-nya gimana gitu. Contohnya ngaceng mulu ya? Bukan ya? Apa? Ngaceng dini nih. Gak apa-apa lah udah 25 ini. Iya. Tapi fase kita mimpi basah masing-masing cerita. Anjing semalam gue mimpi basah lagi gitu. Gitu. Gokil sampai ketahuan coli waktu itu ya.
PWK ini tiap episode ada aja Mas Coli aja. Gak tahu kenapa. Sorry nih penonton nih. Iya kan. Benar. Aduh. Jadi ada komen ya di kolom komentar kemarin tuh yang habis si Fajar Nugra. Jadi dia bilang nih si Pras nih selalu nanyain orang Coli ketahuan gitu. Nggak mau sendiri aja dianya yang ketahuan. Jadi gue sering juga ketahuan. Jadi ceritain aja nggak apa-apa. Iya. Gue biasa. Gitu. Siapa yang lihat? Iqbal. Yang lihat bertiga ya. ngintip. Langsung. Enggak bang. Jadi sebenarnya dulu itu waktu fase-fase puber itu ya memang ya bukan gimana ya. Jadi ini ada orangnya nih yang nemenin gue. Jadi karena kita jadwalnya padat, waktu itu dipersilakan. Kita sediain waktu, dia sediain waktu 20 menit. Wis. 5 menit, gantian. Ya anjir sampai begitu. Sampai gitu. Kayak tentara kalian ya. Kayak tentara. Jadi 5 menit. Cepat harus cepat. Keluar nyanyi itu. Mana tititmu? Mana tititmu? Aduh anjir. Gokil. Yang melihat waktu itu. Gue lupa itu ceritanya, itu di YouTube gue tuh. Yang ceritain itu kayaknya Bastian atau Ali. Bastian, Iya, gue juga nggak ngerti kenapa. Karena dia emang dari kecil udah gila ya Bastian ya. Emang begitu ya? Emang bacanya? begitu modelannya. Gokil. Sampai sekarang. Lu sebagai yang paling tua, otomatis lu yang paling sabar dan menjadi penengah dong ya? Enggak juga. Enggak juga ya? Anjir. Enggak juga ya? Kalau ada masalah-masalah gitu gimana dong? Lu paling sering masalah sama siapa? Kebetulan gue emang malas aja ada di masalah. Jadi kayak kalau gue kayak gitu-gitu, makanya mungkin kenapa kesannya jadi gue yang paling dewasa, gue ya udah ngapain gitu. Iya. Terus kayak gue ngeliat waktu itu yang paling sering emang waktu kecil Bastian sama Iqbal. Bastian sama Iqbal berantemnya. Gara-gara apa biasanya itu? Nih pasti semua fans CCR dulu pasti banyak nonton, yakin gue. Iya nih gue kayak ya masalah sendiri lagi nih gue ya kan. Gue gak ada Aldi, gak ada Di sinilah Bastian. tempat ngomongin orang. Aduh gue tadi udah banyak ngomongin orang lagi ya. Gak apa-apa, Joshua udah dicatat kok tadi itu. Ya jadi apa ya, waktu Bastian sama Iqbal itu sering berantem, perkaranya sebenarnya perkara-perkara ya anak kecil aja pada umumnya. Ada yang ngiri satu sama lain, terus kayak ngerasa mungkin kenapa dia dapat attention sebesar itu, gua enggak. Sebenarnya problemnya enggak sebesar itu juga, cuman ya emang karena bocil ya waktu itu ya, ego masih Betul. gede sekali. Anjir, gua nggak kebayang sih kalau dapet jadi mereka ya. Gua umur berapa ya baru? Ya pas PWK inilah baru diliatin orang gua. Sebelumnya gua sampah. Iya abang-abang stand up aja. Tapi Bang Pras gua ngikutin dari zaman Mati Penasaran gua tahu. Wah, aduh, ya Mati Penasaran gua tahu, terus Itu yang bikin gua asam lambung tuh. Demi famous ya muslim ya. Bayaran cuma gopek. Gak apa-apa cu. Yang penting kita terkenal dulu cu. Ya Allah sakit ternyata. gitu. Lu mau minum apa sih? Es teh boleh kalau ada es teh. Es teh. Atau kopi susu juga boleh. Kopi Mumpung susu. kita lagi di warkop kan, Iya. ya kan? Kopi susu atau es teh? Kopi susu aja deh, boleh. Kopi susu. Pakai es. Pakai es. Pakai es. Thank you. Mi. Boleh. Boleh. Tuh, ambil sendiri di sini Ya Ki. udah. Ya gue bikin dulu ya. 2. Pakai TikTok ya. Ya, boleh. Ini pakai telur gak? Boleh. Boleh. Dadar. Dadarnya 3 ya. Yanti, tolong Yanti. Oh ini. Halo. Halo. Lihat dong sini. Ya Allah. Merah mukanya. Gokil. Anjing. Circle Kobe Junior semua nih anjir. Gila sih. Pokoknya kalau gue liat berhijab, pakai masker, fans Kobo Junior. Iya ya, kebanyakan begitu ya. Kebanyakan, iya. Anjir, bocil-bocil baik-baik. Betul. Begitu tuh biasanya Bener. tuh. Ini boleh minta gue dari tadi pengen kesini kak. Ya Allah asbabnya. Boleh nggak, Kak? Nih aja dulu nih. Terima kasih ya. Ya. Nih gue di sini. Santai di sini. Nah, tuh asbak. Boleh. Nih.
Yang nganterin nih, Parjo. Tangan ini. Tuh. Berapa album sih Kobe Junior total? Total dari zaman Kobe Junior ke CJR tuh Kobe Junior ada 1, terus CJR ada 1, abis itu terakhir kita ada album yang untuk soundtrack film. 3 jadinya. 3 album. Bikin album tuh sulit gak sih? Sulit karena Kenapa pada ya? saat itu kita nggak punya waktu untuk brainstorming. Karena manggung terus bang. Jadi banyak kan lagunya makanya Patrick yang buat. Oh rata-rata Bang Patrick yang bikin. Lagu Kamu tadi yang dinyanyiin, lagu Kau Bidadari Jatuh dari Surga itu Patrick. Demam Nyonyo Patrick, Kenapa Mengapa Patrick semua yang bikin. Ush, gokil. Makanya dia sekarang kayak raya kan? Sekarang aja ke Amerika. Iya. Anjir ke Amerika kayak ketebet anjir. Bolak-balik aja. Patrick. Total berapa tahun kalian bersama-sama? Bareng-bareng berempat itu 2013 terakhir 2014 cabut Bastian. Abis itu gue sama Aldi sama Iqbal di CJR sampai 2000 kira-kira 2016 2017 lah. Oh sempet lu berdua ya? Bertiga Bertiga sama Iqbal? sama Iqbal. Oh iya ya Bastian dulu ya. Bastian dulu cabut 2014 Februari. Gara-gara itu tuh. Gara-gara itu. Lu sempet nahan dia gak sih? Nah. Itulah apa namanya ya? Penyesalan gue tuh itu sama Kobe Junior waktu itu. Apa? Gue nggak sempat nahan Bastian. Waktu itu Bastian ngomong kayak waktu itu bahkan gue tahu Bastian cabut itu dari nyokap gue karena nyokapnya yang ngasih email ke. Iya. Gitulah ceritanya. Kalian gitu. masih banyak dihandle orang tua. Betul, ya. pada saat waktu itu. Nggak punk street aja ya. Enggak. Ibuku di mana gitu kan. Ada broken home belum? Enggak. Terus Bastian lah yang keluar pertama. Dulu tahu dari nyokapnya. Iya. Dari kalian nggak ada. Kenapa? Nah pada saat itu gue mikir ya kalau emang lu sayang sama kita bertiga juga kenapa lu harus ngambil keputusan itu, harusnya lu yang coba ngomong sama kita. Iya. Ternyata di kemudian hari gue baru inget baru tahu kalau ternyata dia minta ditahan pada saat itu. Dia maunya tuh ditahan-tahan. Iya, Ya, kayak ego anak tongkrongan lah. Betul. Gua cabutnya dalam hati, tahan dong. tahan dong. Iya tahu gua paham lah ada kayak gitu. Ternyata lu pada udah diem aja. Diam aja, dia kecewa di situ. Makanya waktu 2016 gua Aldi sama Iqbal bikin di CJR kan lanjut tuh akhirnya Bastian cabut kan. Iqbal mau pergi ke Amerika, gua tahan. Gua mau coba untuk sengaja gua ngelakuin apa yang gua nggak lakuin dulu sama Bastian gitu. Sempet lu tahan. Dianya Nggak mau. ini emang gak mau ditahan. Iya, emang nggak mau Dia ditahan. emang mau cabut Iya. ya. Salah nahan orang gua. Iya, salah nahan gua. Harusnya yang awal aja ya. Yang ini udah kurang ajar ya. Anjing lucu banget aja salah nahan orang. Malah Iqbal yang ditahan. Dianya emang pengen cabut. Iya, yang ini udah ditahan malah main film Dilan bangsat. Kurang ajar nih orang. Gokil pertemanan kalian ya. Mantap. Tapi sampai sekarang aman nih. Sudah mulai dewasa. Enggak. Enggak aman. Gue lihat kalian ada ngumpul tuh berempat tuh di YouTube lu ya? Iya, di YouTube Kayaknya. gua. Anjir itu 9 juta apa yang nonton tuh? Itu pertama kali lagi kita ngumpul berempat. Biasanya kalau Bastian nggak ada, Iqbal nggak ada, Iqbal ada, ntar gitu aja, ntar mereka bertiga ada, gue nggak ada, gitu-gitu. Nah itu pertama kalinya lagi kita ngumpul berempat lengkap tuh di video itu. Gue sampai nonton itu. Lagi-lagi di share sama adek gue. Mereka ngumpul lagi. Aduh lucu lagi. Itu pasti banyak atensi orang biar lu ini ya reuni ya. Iya, kirain orang waktu itu reuni, padahal itu buat single gue sama Aldi waktu itu. Kalian nggak bisa berempat lagi nih. Nah kalau pertanyaan itu sebenarnya rada sulit sih. Sulit ya. Sulit. Ya sebenarnya apalagi ini mungkin meluruskan buat teman-teman yang Nah, bagus. banyak Ya. nih kayak orang-orang beranggapan nih jadi TBA nih pihaknya yang jahat gitu karena nggak ngajak si Iqbal gitu. Banyak juga tuh banyak orang yang mikir Iya, kayak gitu. iya. Kenapa lu nggak ngajak Iqbal nggak diajak, bukan gitu. Cuma ini kalau ngomongin dari versi gue ya, Iya. ya mungkin kalau dari versi yang lain beda-beda. Iya. Tapi kalau dari gue beberapa kali emang kita mencoba untuk ajak Iqbal di beberapa acara yang ada kita bertiga. Oh, sudah dicoba nih. Sudah dicoba. Oke. Ya memang ada Kendala lah ya. ada kendala lah gitu. Iya, Entah iya, mungkin waktunya nggak bisa atau memang dia mungkin pada saat itu belum mau gitu. Iya. Nah makanya waktu adanya TBA ini ada gua, ada Bastian sama Aldi. Sebenarnya lebih ke gue tuh rada takut, rada nggak suka akan rejection aja.
Ya, ya, ya. Ngerti kan Bang? Iya, Kayak gue paham. cuma mau kerja bareng sama orang-orang yang juga mau kerja bareng sama gue. Satu frekuensi lah. Betul. Iya, iya. Kalau dari awal gue udah begging, aduh ini susah nih jalannya nih gitu. Iya, Gue iya. ngerasanya gitu. Daripada demi penonton tapi kitanya yang di backstage atau di panggung yang hati itu nggak lepas. Betul. Udah gitu kita mencoba untuk menghargai juga. Kebetulan Iqbal kemarin mencuri Raden Saleh. Iya banyak banget. Ada Alien Ratu-Ratu Queens gitu. Iya, Gue iya. tetap kok follow semua kegiatan dia gitu. Iya, Dia iya. yang nggak follow kegiatan gue. Anjir, abang-abangan lu nih, Bal. Sayang banget sama lu. Gokil dia anak. Makanya gue respect dia punya pekerjaan. Jadi ya udah daripada dia harus misalkan let's say karena ada TBA manggung jadi nggak main film kan. Iya, Ya iya, udah iya. sayang lu udah bagus karirnya di sana ya udah Iya betul. jalanin aja. Udah bener dia jadi aktor itu. Tapi masa nggak ngumpul sekali manggung 2 kali lah, 4 kali, 10 kali. Ah tuh boleh tuh. Masa nggak mau sih Bal? Nggak mau sama TBA tapi karaoke sama Om Leo anjing. Anjing emang anjing. Anjing. Gokil. Secara nggak langsung roasting ini anjir. TBA tuh apa sih artinya? Sebenarnya lebih ke lucu-lucunya to be announce saja karena kita Oh. emang ya nggak tahu aja mau announce apa. Cuman kalau di TBA Teguh Rizky, Bastian Steel sama Aldi Maldini, nama kita bertiga aja digabungin. Iya, iya, Gitu. iya. Kegiatan lu tuh banyak yang share tuh Panji. Si Panji Arfianto. Iya, Iya, betul, iya, iya, Panji iya. Arfianto tuh. Roadman lu ya? Dia Apa? sekarang posisinya job desk-nya personal asistennya Aldi. Oh, gokil. Gitu. Sering share jadwal dia tuh. Anjing banyak banget jadwal lu. Alhamdulillah banyak jadwal, Alhamdulillah banyak ya, juga yang anjir. di cancel ya. Kenapa itu? Gue barusan dari Malang kemarin habis di cancel karena Gara-gara? kondisi ya ada aja yang riders tidak terpenuhi, ada yang belum pelunasan gitu-gitu macam-macam lah. Kalau Raiders lu apa? Gue riders nggak pernah ribet. Gue selalu kalau di luar kota pengennya ketika nyampe di satu tempat, satu kota tersebut pengennya makan khasnya daerah sana aja udah. Iya, iya, gitu. iya, Itu aja. Selebihnya nggak ribet mau minum ya maunya merek tertentu aja gitu. Oh, Tapi nggak yang harus banget gitu. mandi pakai air galon aqua gitu. Iya, iya enggak. Raisa kali gue. Nggak itu gue pernah dengar, Iya, gue itu, juga pernah ya dengar kan? mandinya pakai apa air mineral lah. Mineral. Yang aqua kalau nggak salah. Bener. Kalau nggak salah ya. Kalau gua sih teman-teman, gua tuh paling minimal Captain Morgan sama cewek 4 ya. Dan itu sortir dari gua dulu gitu. Harga bisa miring. Kalau miring ya ceweknya 6 lah. Gokil. Ini apa namanya? Kayak yang lain perintilan, handuk apa gitu. Oh iya itu pasti ada. Anduk, kita di backstage juga ada snack-snack, ada Iya. minuman-minuman manis gitu-gitu. Yang Paling gak dingin. enak, lu pernah ada kejadian apa? Selama sama TB apa sama Kobe Junior juga nih? Apapun itu, TBA dan Kobe Junior. Kobe Junior dulu deh. Ya Kobe Junior ya. Jadi pada fase itu tuh banyak kejadian-kejadian yang wah nih di luar nalar nih, kayak contohnya pernah ada di salah satu kota kita manggung. Jadi waktu kita manggung itu dulu tuh ada turnya, Ya. itu ada konser, ada juga apa namanya ya, fan meet gitulah, kayak meet and greet segala macam sama tanda tangan buku. Jadi sampailah pada satu momen orang beli tiket itu kan berdasarkan beda-beda kelasnya, mereka dapat fasilitasnya apa aja. Ya. Ada yang beli sekian cuman dapat konser doang, ada yang beli sekian udah sama fan meet dan Iya. tanda tangan dan segala macamnya gitu. Kayaknya dia nggak mengetahui soal adanya fan meet dan juga adanya penandatanganan buku. Tanda tangan ya. Dia cuma beli untuk konser tiketnya aja. Jadi begitu kita selesai manggung, ada fan meet segala macam, satu sosok ibu ini melihat gitu. Dia kebetulan Oh, dia apa bawa ya? anaknya nih ya? Dia bawa anaknya. Iya. Dia Itu emang rata-rata begitu ya, bawa anak ya. betul, betul. Iya, iya, karena anaknya nonton. Dipaksa-paksa. Iya. Nah, terus dia kayaknya ngelihat itu pengen juga. Nah, dia nih ngomongnya ke kita sih sebagai salah satu orang penting di ya, Di daerah itu. Di daerah itu. Oke, gitu. oke. Akhirnya Menggunakan power nih ya. betul, Iya, dia menggunakan powernya, Iya, dia banyak. minta untuk fasilitas segala macam, tapi kita lihat tiketnya tidak sesuai gitu. Betul. Itu waktu itu roadman gue dilempar duit satu gepok gitu dalam tasnya dilempar. Iya. Berapa sih gue junior gue bayar, bak disebarin gitu. Brut. Wah, itu mah gua Terus gue ambil bilang, itu. jangan ada yang ngambil. Sambil ambil. Jangan pakai kaki. Jangan ada yang ngambil. Wah, gila sampai digituin. Sampai digituin.
jatuhnya menghina dong. Betul, itu jatuhnya udah menghina gitu. Maksudnya ya kita nggak bisa kasih fasilitas dia yang dia bukan harusnya dong. Iya. Gitu. Akhirnya bagaimana? Akhirnya kita tetap nggak bisa kasih dia foto. Mau gimana juga. Wis. Itu tuh teman-teman. Cuman Prinsip gua ambil 200 gitu. ambil 200 ya. Gua ambil semuanya sama jilbab-jilbab ibunya. Ngapain? Tapi emang gak enak sih kalau kita tour gitu ke daerah-daerah tapi terkadang ada orang daerah itu yang punya power. Betul. Itu paling enak. Gue pernah stand up di salah satu ulang tahun daerah waktu itu. Seru nih. Ya, daerah. Terus diundang lah sama petinggi daerahnya. Gue sama Hussein Alatas. Ya, lu tahu tuh yang botak penyanyi idol. Oh, tahu. Sama Fatin. Fatin Sidkia. Ya, sama Fatin. Terus duduklah di ruang tamu ininya. Fatinnya oke, ngobrol. Husseinnya ngobrol. Pas dia ngeliat gue, kamu siapa? Duduknya apa sih bang dikitin bang? Sumpah, saya yang stand up. Oh, kamu yang stand up ya? Coba dikit gitu. Anjing. Gak semua profesi lo bisa digituin. Iya. Muazin kan gak bisa disuruh azan tiba-tiba. Kamu muazin ya? Cobalah pas yang komat. Kan gak bisa. Itu disuruh berdiri, gue dipaksa. Anjir. Terus ya akhirnya gue keluarin lah satu beat. Stand up jika dadakan kayak gitu, biasanya kemungkinan kenanya tidak ada. Sama sekali nggak ada. Jadi kurang ya, dia bilang. Aduh anjing ya. Dia ngomong gitu bang. Iya, kurang ya? itu yang paling gue ingat itu. Anjing. Ih. Di daerah Sumatera Barat, teman-teman. Keren. Bodoh amat. Daerah Sumatera Barat. Udah nggak jadi pejabat lah dia di situ. 2 bulan setelah itu kalau nggak salah turun dia. Nggak tahu gara-gara apa. Mungkin kayaknya gubernur disuruh sama dia. Coba kamu merintah orang gimana? Kurang ya? Enggak, kamu yang kurang. Langsung digituin. Makanya, wah parah lah waktu itu. Masih ingat banget gue. Ya makanya buat teman-teman jika seandainya ngundang kita sebagai seniman, ini kan pekerjaan bener ya. Betul. Tolong dihargain juga kita. Nggak semuanya. Nih si Kiki jalan, coba dong nyanyi kamu gitu. Iya. Kesel kita. Bener. Suruh stand up tuh kesel, ya Allah tolonglah. Bener. Tentu ada tempatnya. Betul. Ada penonton lah 70 orang nih baru ada vibe-nya. Betul. Tiba-tiba ke lu doang nih. Gue kesel ya gitu. Aneh banget. Gue kesel sama lu kan. Udah itu kan stand up ya, dikit aja. Iya dikit aja gitu. Stand up tuh. rangkaian panjang ada ya set up. Lu merasakan lah, lu kan pernah stand up juga Pernah nih. gue stand up. Gokil. Gue pernah stand up. Lu kenapa Bang Patrick lagi nih yang punya ide? Enggak, tolong diam dulu bisa. Tolong diam dulu nih orang lagi ngomong ini. Sorry. Suka emosi gue emang. Tolong asisten saya ini dicopot aja jabatannya. Amen potong gope ya hari ini. Bercanda. Kenapa stand up? Iya. Menurut gua ya stand up itu seni berbicara yang luar biasa. Menurut gua suka banget sama pemikiran. Dia punya keresahan dan ditertawakan. Dan itu bisa jadi, mungkin kalau anak sekarang ngomongnya healing, menurut gua stand up itu jadi healingnya gua untuk bisa Betul. gila, gue bisa rilis keresahan gue. Ya gue banyak ngomongin banyak hal tentang Lega ya? keresahan. Wah itu lega banget. Iya. Dan diketawain bareng-bareng itu rasanya enak banget gitu. Betul. Gua dulu ngeband gua Ki. Oke. Karena ketemu stand up. Akhirnya Dikeluarin gue dari band. Terlalu fokus di stand up. Karena nggak tahu kenapa enak aja gitu ditertawakan daripada kita ngeband berlima. Nggak tahu kenapa ya. Emang ternyata jalan gue tuh di stand up. Emang suka ditertawakan. Tapi terkadang teman-teman stand up comedian itu dia mau meluapkan keresahannya karena emang mereka tuh depresi. Setuju? Lu setuju gak ya? Setuju. Gue waktu outing MLI itu Patrick tuh emang pinter ya. Dia nge-hire salah satu psikolog. Psikolog sampai angkat tangan loh. Bercanda terus. Dibawa bercanda, ditanyain bercanda. Kayak Lenong jatuhnya ditimpal-timpalin terus. Ditimpal-timpalin terus. Terus sampai dia bilang dia di depan kan kita semua. Pada dasarnya kalian semua ini depresi dari masa lalu. Yang ayahnya begini, yang ibunya begini, yang kakaknya begini. Kalian tutupin, ungkapin aja. Terus kita gini. Gak bisa, emang udah kebal, nggak ada perasaan. Gue balik lagi nangis itu pas nyokap gue meninggal lah. Sebelumnya gue nggak pernah anjir, nggak tahu ya kenapa ya. Jadi
terkadang stand up tuh menjadi terlalu kurang berempati kita. Iya. Terkadang gitu apapun dijadiin komedi. Gitu. Kayaknya itu cara orang untuk coping mekanismenya dia ketika mendapatkan ada satu hal yang nggak mau diinget-inget tuh akhirnya pelariannya kan ke banyak hal gitu. Ada orang yang ada yang ke narkoba, ada yang kemana, ya ada yang ke stand up gitu. Betul, ada juga yang ke stand up tapi tetap pakai narkoba. Nah. Yes, pancingan gua masuk. Bukan begitu, Coki. Coki Pardede. Gue tuh banyak tahu, banyak kenal, banyak ya dari teman-teman stand up gara-gara MLI ya. Gitu. Gue kan ini nggak apa-apa kali ya buka ya. Nggak apa-apa. Gue tahu Coki Nyabu udah lama kan. Iya. Dia tapi tipenya fair banget. Dia nggak pernah ngajak gue sama sekali. Betul. Dia bener-bener kalau ya memang dia buat itu, dirinya sendiri. Betul. Anjir. Itu yang gue salut. Kayak maksud gue nggak punya hak untuk ya segala macam. Cuman waktu itu gue lagi mabuk bareng sama dia nih. Iya. Kita abis kok gue ngomong gue mau. Enggak apa-apa, udah 25 tahun. Biasa, udah 25 tahun. Biarin aja itu yang dulu mantan yang kecil pakai jilbab tuh astagfirullah gitu, enggak apa-apa. Hidup kita itu. Benar. Apa maboknya waktu itu? Disebutin aja. Oke, fix itu mabuk itu kalau minumnya itu. Mabuk. Terus Sudah. Coki kan kalau mabuk kan ngobrol tuh. Tiba-tiba Coki kalau mabuk dia tiba-tiba kan kebetulan yang reguler bandnya temen gua. Jadi kita lagi mabuk di daerah Gading Serpong lah. Terus reguler bandnya temen gua. Terus dia begini, gua mau nyanyi. Nyanyi to the bone Coki. Keren. Bagus. Dia suaranya bagus loh. Iya, oke. Lumayan. Take me gitu-gitu dia kalau nyanyi naik-naik ke atas. Naik. Dia apa naik ke atas tuh. Ketawa juga ke atas. Udah, terus kelar dari situ gua nganterin dia balik. Nganterin dia balik. Dia emang. Iya. Terus di mobil kita pesen fast food dulu gitu. Terus ya udah dia di jalan ceritalah dia seperti itu. Ya gua gini. Terus gua dalam hati gua buset satu mobil sama pecandu. Seru banget itu. Kalau mau lihat Coki jujur mabokin. Dia ngomong dia anjir. Coki. Makanya waktu dia ketangkep gue ada senengnya. Lu ada senengnya? Iya kayak ya kalau biar mungkin ada tamparan ya. Iya, tapi ya gila sekarang dia. Kemarin gue nonton di Maaf Saya Bebas. Maaf Saya Bebas 3.100 penonton. Gila, tapi gue nonton yang di Solo, yang di Jakarta kemarin ada acara juga. Oh, gimana menurut lu? Wah, solid sih. Solid Gue ya? suka karena ya di situ dia jadi dirinya sendiri dan ngomongin keresahannya dia sama kehidupannya dia, kenapa dia begitu. Banyak hal yang antitesisnya dia terhadap banyak hal gitu kayak orang ya dia banyak ngomongin itu tuh seru banget. Ya, betul. Teman-teman juga banyak yang nanya ini kapan Coki ke PWK. Nanti ada waktunya teman-teman ya. Jangan ditanyain terus ya. Capek gue ditanyain kayak gitu. Gue udah nanya ke bocahnya emang kocak gitu. Aman Pras besok di WhatsApp hilang. Emang begitu kalau ketemu tuh care banget tuh. Benar. Kalau di WhatsApp nggak tahu gimana. Lu pernah juara AFI ternyata ya? Pernah 2008. Itu AFI Junior ya. Lu juara 1 kok. Alhamdulillah. Dari berapa peserta itu? 2. Finalnya itu mungkin. Finalnya cuma. Dari proses audisinya ratusan ribu, terus dikurasi jadi 1000, jadi 100, 50 diadu lagi jadi gue berapa puluh besar, habis itu jadi 12. Ya kan biasanya yang di TV 12 besar 12, kan, ya, yang ya, udah ya. ini kan, ya udah. Itu pakai koper juga ya pulangnya? Enggak sih. Oh enggak pakai koper. Enggak pakai koper. Itu masih ada menuju puncak? Ada, masih ada. Wih, gokil. Itu zaman-zaman gua SD kalau nggak salah. Iya. AFI 1, AFI 2 gitu. Lu nyanyi itu dari kapan? Dari 2000 sebenarnya suka sama dunia musiknya dari 2000 ya dari kecil banget sih. Tapi 2005 itu pertama kali bokap ngajak kita untuk di salah satu acara di Antv namanya Keluarga Bintang. Jadi kita komposisi nyanyi sekeluarga gitu. Oh, menang. Waktu itu juara 2. Juara lagi. Nah terus tapi 2006 bokap meninggal. Abis itu akhirnya gue nerusin itulah. Sayang kalau nggak diterusin gitu. Ini ke bokap ya. Enggak, ini enggak. Oh enggak sedih. Gue ngeliat Bang Pras kemana nih arahnya. Lu masuk dulu Yanti nih.
Terima kasih Yanti. Terima kasih Kakak Yanti. Kakak Yanti ternyata seperti yang orang-orang bilang ya. Yanti. 0878 catat. Kemarin waktu Apos kesini nggak ada anjing. Pas Kiki nomor 1 dia di sini tadi. Udah nyiapin mie. Gokil. Nah, semenjak kepergian, lu manggil apa sih? Papa. Jadi tulang punggung. Jadi tulang punggung. Backbone. Iya kan? Lu bener-bener sendiri tuh ya. Lu anak pertama? Anak kedua dari 3. Anak pertama? Cewek. Oh, nggak mungkin ya, dia tulang rusuk dia. Iya. Dia tulang rusuk Iya. dia. Lu lah ya yang setelah bokap terpukul nggak bro waktu itu bro? Wih parah ya. Kalau itu wah itu gila sih karena nggak siap aja kan. Kayak gue baru sebentar banget ngerasain momen. Oh ini maksudnya kan kita nggak mungkin sadar umur setahun 2 tahun tuh inget memori gitu. Gue baru umur sampai 5 tahun 6 tahun terus tiba-tiba nggak ada bokap tuh jadi lebih kayak apalagi gue banyak diajarin nyanyi sama dia kan. Jadi kayak ya banyak hal-hal yang gue rasa harusnya lebih banyak spend more time sama dia untuk bisa ngerti lagi nih gitu. Ya tapi jadinya gue janji sama nyokap pada saat itu kayak ya udah nggak apa-apa nanti Kiki yang cari buat keluarga gitu. Gue bilang gitu, gue bantu. Tapi itu yang bikin kita tuh gimana ya? Kehilangan dengan ngambil satu hikmah, nambah lagi kedewasaan kita. Betul. Iya ya. Betul. Itu gue makanya gue suka dibilang banyak kayak lu kok dewasa banget sih kayak paling tua di Kubur Nggak ini karena kalau boleh ngomong jujur ya karena kondisi gue yang kayak gitu gitu. Jadinya mungkin Iqbal Aldi Basian tidak merasakan gue udah duluan nih jadi tulang punggung gitu. Jadi gue ngerti rasanya, gue tahu rasanya harus berjuang buat keluarga terus ke support mereka tuh gue ngerti gitu. Betul. Lu nguliahin adek lu, Alhamdulillah. kakak lu. Iya, gue tuh baru seneng banget tahun kemarin lah kira-kira karena tugas gue sebagai tulang punggung untuk keluarga, istilahnya sebagai bapak pengganti buat keluarga gue selesai karena kakak gue udah beres kuliahnya, adik gue udah beres kuliahnya, mereka sekarang udah kerja. Jadi kayak menurut gue, oke, sekarang ini waktu gue buat diri gue sendiri gitu. Betul. Gue kan baru 2 tahun ya kayak gue kalau gue kehilangan nyokap beda lagi tuh rasanya tuh pasti. Tapi setelah itu gue kayak banyak ngambil hikmahnya adalah gue ngerasa bangga ketika gue bisa ngidupin adik-adik gue. Oke. Lu juga begitu kah? Bangga. Lain gitu, kita punya power rasanya. Betul. Tolong sepatu gue gitu. tapi jujur benar. ini tuh makanya ini cuma bisa ngobrol sama orang yang satu penderitaan. Iya, makanya betul. menurut gue nih gini ya. Gue tuh sering banget di rumah gue tiba-tiba malam-malam nih gue lantai 2 nih kamar gue nih di atas. Tidur barengan sama adik gue. Suka banget gue kayak malam-malam jam 12 nama adik gue kan Faisal. Sal. Terus dia kayak ngeliat gue. Dia udah tahu gitu. Tolong ambilin air putih dong. Dia ngeliatin gue kayak duh anjing kata mungkin dalam hati dia gimana nih ntar nih. Terus dia kayak outputnya cuma ngomong ya udah. Turun dia ambil air. Iya betul. Tapi beberapa malam ada juga gue ngomong Sal, dia langsung pura-pura tidur aja. Langsung pura-pura tidur bang. Jangan pura-pura tidur lu. Terus dia air kan, dia langsung ke bawah. Iya. Itu senangnya. Betul. Gue gak kebayang sih ya kalau bokap yang pergi gitu di umur lu yang berapa waktu itu? 7 tahun. Nyambi ya bang? 7 tahun. 7 tahun. Anjir, ya udah makan dulu. Gua merasakan umur 7 tahun ya. Susahnya adalah gue nggak tahu gimana caranya jadi laki-laki yang benar aja karena nggak ada guidance-nya aja, nggak ada yang bimbing gitu. Iya. Gitu. Kalau anak laki-laki kan panutannya ya bapaknya gitu. Iya. Gue nggak pernah tahu rasanya jadi dididik sama bapak tuh ini tuh jalannya ke sini. Kalau sama perempuan tuh begini, kalau sama orang-orang tuh seperti ini. Jadi gue banyak nabrak dan ngalamin banyak hal sendirian sampai gue tahu oh ini salah, oh ini benar gitu. Iya anjir, cepet dia gedenya. Iya itu, gue juga dibimbing bokap gue tapi gue lawan. Kamu tuh pendidikan kamu selesaikan. Tidak. Gue ingin di jalan gue sendiri. Kalau gue lebih deket ke nyokap sih. Kalau bokap gue tuh bener-bener kerja, parah lah kerjanya gitu, kerja sampai. Memang karyawan atau? Apa?
Emang karyawan atau usaha gitu bang maksudnya? Kenapa kerja terus? Kebetulan alhamdulillah bapak gue waktu itu rektor ya. Oke. jadi mungkin kesibukan dia lah dengan kerjaan dia kan pergi pagi pulang malam gitu. Komunikasi tuh jarang. Gue lebih ke nyokap. Tapi gue nggak tahu kalau seandainya kehilangan bokap gimana gitu. Oke. Lu pernah ngerasa stres nggak? Nih anjing nih gue harus gimana nih? Dengan gue ya udah mulai umur berapa ya? Umur 29 30 tuh gue udah mulai ngerasa kayak job kurang satu aja gue udah stres itu. Lu merasakan juga nggak sih sebagai manusia biasa juga gitu? Gue selalu untungnya bang, ini kalau kita ngomongin manusia biasa, gue selalu tahu caranya gimana di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Ya. Gue pernah magang di MLI. Betul, itu tuh gue kaget sih. Gue magang di MLI dari kampus. Iya. Dan gue mendaftarkan diri dari jadi marketing, memang jurusan marketing. Ya. Jadi kalau gue datang ke kantor pagi ngurusin sosmednya MLI, Instagram, Twitter, bikin blog dan lain sebagainya. Kalau sore ya bikin deck untuk waktu itu MLI mau ngeluarin vape. Gue bikin kontennya, gue bikin ide fotonya barengan sama teman gue. Tapi ada momen dimana juga gue menjadi asisten dari teman-teman MLI. Jadi gue ngambilin airnya, gue bukain pintu mobilnya, gue nungguin di lorong mereka selesai make up jam berapa, gue yang harus kasih mereka waktu, bang jam sekian standby, jam sekian gue ngurusin mereka. Lu pernah di posisi itu? Gue ngurusin semuanya. Kok gue nggak pernah ya? Anjing emang muslim nih pasti nih. Tapi mereka pada situ nggak enak, coknya sampai iyalah nggak enak lah. Nggak kayak gini caranya. Ini kalau waktu itu coknya ngomongnya ini hierarki aja udah salah ini begini. Fuck kata dia, gue nggak ada lu ngurusin gue. Udah kita barengan aja gitu. Ya pada baik-baik. Cuman gue bilang ya enggak kan ini posisinya gue magang gitu. Gue magang dan gue dari kampus ya gue ngerjain apa yang gue kerjain aja kan gitu. Sama lagi jadi akhirnya jadi hubungannya kembali gimana jadi manusia aja gitu. Banyak gue stresnya bang. Kayak ya jadi anak umur waktu itu belasan, jadi tulang punggung, bingung, worry yang anak-anak harusnya main terus mikirin besok keluarga gue gimana ya gitu, makan apa ya gitu. Iya. Itu tuh banyak banget pressure-nya. Gue sering, ya terakhir sudah lama banget ya, gue sering ke kuburan bokap terus kayak cerita aja kayak beberapa momen gue nyalahin bokap juga kayak ini harusnya tugas lu bukan tugas gue. Iya dong, gue sering kayak gitu. Ini gara-gara lu nih gue jadi problematik begini nih anjing. Ngurusin semuanya. Ya terkadang kita mengeluarkan hal negatif kita tuh jadi lega. Betul. Gue beres Jumatan terus main ke tempat bokap gue gitu kan ke kuburannya. Tidur terus. Parah nggak sholat Jumat. Bisa bener-bener tidur. Iya ya, gokil lagi ide anjir, cepet dewasa aja. Kita ada STMJ. Oke. Ini pertanyaan dari fans lu semua nih. Dari Gihoner FR. Gitulah namanya. Bang, gimana perasaannya dimiripin sama Rahmat Ababil? Oh iya, banyak yang bilang gue waktu itu waktu dulu sih. Sekarang sih udah nggak tahu udah nggak begitu banyak. Pas gue maksudnya kan bener-bener ngobrol lama kan kita. Ini kan biasanya tos sudah cabut. Ya. Ini gue lihat mirip tapi Rahmat tuh versi betanya kayaknya. Iya mirip sih, tapi versi beta aja. Anjing banyak ya yang bilang ya. Banyak. Lu udah pernah ketemu langsung? Udah pernah ketemu. Sampai gue waktu itu salah satu stand up gue bawain ya karena dia sering bilang di stand up dia mirip gue balikin. Gue yang gimana perasaan gue dimiripin sama dia. Gitu. Wih, Abus Matt. Roasting beda mati ya Matt. Sorry Matt tapi itu nggak lucu lagi. Aduh, gokil. Dibalikin anjir. Tapi respect, Rahmat, gokil. Udah Matt, cukup Matt. Ibrahim, lu pernah berada di titik paling rendah nggak dalam hidup? Kalau ada boleh spill nggak? Pertanyaannya kayak host lah. Iya nih. Apa titik terendah? Iya.
Ini siapa sih yang nanya? Feni Rose ya? Ibrahim gitu. Ya Allah, lu metal pertanyaannya titik paling rendah anjir. Nah begini loh dia nih. Titik paling rendah. Bang, boleh di-spill nggak? Boleh di-spill nggak bang? Titik terendah bang. Jawab, Cing. Oke, gue jawab. Titik terendah dalam hidup gue adalah paling ya kayaknya kita semua ngalamin sih COVID lah. Covid ya? Ya maksudnya itu pas gue umur sudah beranjak dewasa dan sudah puber ya belasan tahun ada waktu yang ketakutan akan keluarga dan segala macam ya, tapi yang pas baru-baru ini paling deket ya COVID kemarin. Ya semua orang. Ya kita merasa semua COVID. struggle lah, kita nggak ada ya syukur kalau ada yang punya kerjaan dan punya keuangan yang bagus gitu. Tapi pada saat itu karena gue bergerak di industri hiburan kena banget lah gitu, Ya, banget betul. bang. Semuanya gue juga begitu. Parah. Satu fase di hidup gue COVID barengan sama dia, barengan. Terus hari kedua gue bener-bener ya ini kalau ngomongin titik terendah ya, totally nol. Nol. Gue nggak tahu. Gue nggak ngerti gimana. Terus gue lagi COVID. Lu sempat kena Covid juga? COVID itu pas lagi COVID, gue lagi kena COVID. Itu nol, gue mau ya kan harus ada beli obat apa segala Iya, macam. Gue cuma nanya nyokap gue juga cuma ada uang sekian. Akhirnya nyokap gue bilang, ya udah mau kasih semua. Gue bilang nggak, ini bagi dua aja. Jadi gue bagi dua sama nyokap gue. Kita bagi dua. Siko bagi dua. Nggak. sayang nggak dikeluarin sayang. Sorry sayang. Tadi udah nggak mau dikeluarin tuh padahal, cuman kayak ngerasa Bagus, sayang lagi. pas timingnya. Iya, Orang udah diem. Kocak nih orang nih. Terus ya udah abis dari situ ya gue sempat ya ada nangis loh, gue nangis kejar banget gitu, di kondisi lagi dihajar banget di bawah begini, terus gue juga lagi nggak ada keuangan yang baik gitu kan. Iya. Ya aset mah ada, cuman pada saat itu aset apa yang mau dijual, semua orang juga susah. Betul. Gitu. Gue sampai ngambil endorsan cepet 200. Ya demi hidup gitu. Betul. Mau nggak mau. Ya untunglah gue maksudnya di daerah gue sering berkarya lah di daerah gue di Padang gitu. Jadi banyak lah UMKM yang mau bantu waktu itu. Ya walaupun 100-200 hidup lah 100-200, tapi gue ngambil 15 gitu. Nggak berasa Covid-nya. Ya udah abis dari situ ya itu titik terendah. Abis itu gue berdua sama nyokap gue ya, tapi gue cuman yakin gini aja, udah ini gue kayak gini, gue selalu buat keluarga, dan gue selalu yakin gue nggak mungkin ada di jatuh jurang, gue paling di pinggir gue selalu ditolong, itu aja gue yakin. Iya, Udah betul. besokannya Gian nelfon gue, Apa katanya? Ki lagi di mana lu? Aman ya? Kontennya tuh, deh. aman ya. Rooming ya, nggak tahu kenal ya. Nggak terkenal ya. Ada Gian, coba ditonton deh. Gian Luigi. Nggak tahu masuk apa enggak sama kalian. Terus bagus loh kontennya yang itu. Terus dia ngabarin gue, ya udah gue bilang Covid Ki, iya masih bisa kerja dong, bisa. Ya udah nih gue ada endorsan, ya lumayan lah waktu itu 3 digit lah angkanya. Wih. Pada saat itu ya, terus Iya, di iya, situ gue langsung ngerasa, ya udah nggak usah ngedap, udah lu dijatuhin, dikasih si posisi terendah juga pasti ada alasannya, udah tenang aja udah. Betul, gokil. Tapi sekarang kan semuanya berbalik lagi. Alhamdulillah. TB, aku gokil yang nonton. Anjir. Geser. Udah ya Bang Metal ya tadi ya. Itu tuh. Andre Hendarto, cerita waktu kalian berak bareng dan saling tanya, sudah keluar apa belum? Padahal di samping ada Andika. Apa ini? Ini apa ini? Apa ini maksudnya nih? Andika. Ada Andika siapa? Andika apa? Kangen band? Bukan. Oh, kayaknya Andika, gue nggak tahu deh, gue lupa deh cerita ini. Oke, skip. Anjir, sampai dia tahu. Kok dia loh, tahu banget gitu. ya? Emang pernah kalian berak bareng gitu? Set itu. Iya, biasanya gitu, kayak sebelah bilik. Ya sudah sambil main HP. Udah belum? Udah. Ya udah gue duluan gitu. Andika siapa? Kayaknya Andika MC deh. Siapa namanya? Oh, Andika Pratama. Andika Pratama. Yang gue pernah ketemu sama Baim Wong. Heeh. Jadi gue lagi di FX. Waktu dia jadi gembel-gembel, bukan? Bukan. Ya kan dia suka jadi gembel-gembel. Ya kan, terus. Oh, itu gimmick ya? Gue lagi di FX sama anak-anak tuh, kita sama Kobe Junior lah. Ini kan anak-anak, ini sebenarnya casingnya doang anak-anak yang brengsek ya. Masuk ke FX, ke toilet, gue bilang aduh gue pengen banget buang air besar nih gitu. Terus gue masuk ke FX, gue buka pintunya dengan
full power. Ya kan? Ya iya dong, udah kebelet ya kan full power. Gas gue tendang. Baim bong dalam. Maksud gue gini loh Wong. Kan bisa. Oh iya, gini loh Bang Baim, kan bisa dikunci dulu gitu. Iya. Aduh anjir, satu-satunya orang lihat Baim boker anjir. Dia ngomong apa? Bos Q. Cebok Bos Q. Nisa Bos Q. Masih ada di pinggir-pinggir. Bekas dari cebok ya. Cipratannya. Bener. Aduh anjir. Helmi Jerah ya gitulah. Konten cuak sama TBA itu real kah gitu. Ya lu kemarin bikin konten itu semua orang tahu, 12 juta yang nonton. Tuh gue juga gak ngerti tuh masuk TikTok yang upload bukan official account lagi. TikTok tuh aneh tahu. Gak tahu kenapa ya anjir. Itu awal gue cuma upload di IG doang, terus jadi rame di TikTok, ada di Instagram juga. Ya udah itu gue bermain aja. Itu pantunnya yang bikin gue semua. Lu semua itu yang iya, bikin. itu di Furtiga suksesan dia itu gua. Jalan-jalan ke diri, jalan kaki ya kan. Udah ngundurin diri balik lagi itu gua. Kecuali pantunnya Bastian itu dia yang bikin. Dia yang bikin Gua sendiri. pas dengerin pantun gue ini aja gini. Wah, jelek. Tapi kan gue penuhin dong egonya. Bagus, Bas. Abang banget. Aldi ngeliat gue, lu yakin ini? Udah biarin aja dikasih makan aja di. Kasih makan aja. Gokil. Bener. Enakan jadi aktor atau boy band dari Mamai? My name XTX. Dua-duanya punya nikmatnya beda-beda. Harusnya ada lagi. Apa tuh? Stand up. Stand up. Iya, seneng gue tiga-tiganya nikmatnya beda-beda. Gue bisa ngerasain. Gue tahu gue suka sama satu hal kalau gue bisa merinding ketika jalanin itu gitu. Misalkan di stand up juga pasti ada gitu Iya, kan. iya, Gemuruh betul. penonton, Iya. ngeluarin jokes apa bisa merinding sendiri Iya, gitu. iya. Ya, itu gue rasain di nyanyi dapat momen itu, di acting ketika action terus ngelakuin itu dapat momen itu, di stand up dapat momen itu. Tiga-tiganya punya nikmatnya beda-beda sih. Tapi tiga-tiga seru banget itu dunia seni yang gue adore Iya. banget. Gue suka banget stand up banget. Iya. Deg-degannya itu aduh gimana gitu. Anjir pengen mati lo Betul. rasanya. Mau naik panggung itu. Ya Allah gimana ini? Apakah aku akan ngebom atau pecah? Kalau pecah ini dunia pasti berwarna. Tidurku pasti akan senyum. Wah kalau ngebom bro, ya Allah bro. Baygon tuh rasanya kayaknya akuan. Gue terakhir nonton Bang Pras yang itu pada pakai baju orange yang kita di venue-nya pokoknya rada-rada Bronx itu. Oh ini maaf saya tertangkap. Maaf, Oh, saya lu nonton ya Gue di situ nonton ya? itu Aduh, itu anjing. pecah banget itu dar. Nah gue kan bagian headliner tuh. Betul. Ya Allah. Nah headliner itu lebih sakit lagi. Apalagi Patrick konsepnya anjing banget. Kita disuruh di atas panggung. Komika tuh paling nggak bisa ngafalin materi di atas panggung. Nih kita di atas panggung semua. Teman kita naik satu-satu. Orang ketawa, kita tuh pikiran kita ke materi. Betul. Warahmatullahi wabarakatuh. Coki habis coki bas. Ini terus orang pecah. Wah, ngomong apa dia tadi tuh? Gue inget posisi duduk ya. Pokoknya MC terus ini posisinya rada melingkar. Betul. Bang Pras paling sini. Paling sudut. gua. Paling sudut karena headliner. Jadi kebayang nggak? Satu pecah, dua pecah. Nih anjing pada pecah semua. Gini nih gue gimana nih? Ya Allah, gue ngeliatin bini gue aja terus. Ya Allah gimana nih pulang gak dikasih ya? Ini pasti. Ya Allah. Ya seru lah jadi stand up comedian tuh deg-degannya seru. Tapi kalau udah pecah naginya minta ampun. Lebih-lebih daripada narkoba teman-teman. Menurut gue nagih banget stand up itu. Tapi ya bikin materinya prosesnya berat menurut gue. Itu tuh Geser. Sehabis kena semprot dari kuah nasi Bastian, ada hal konyol lain nggak? Ini gimana nih? Jadi gue pernah di IG bikin konten. Jadi Bastian itu, tapi ini beneran kontennya real sebenarnya. Jadi dia lagi live TikTok. Dia lagi makan soto. Bukan lagi makan soto, makan apa? Rawon. Nah, terus dia minum. Kita lagi di Surabaya tuh ya. Terus dia minum air putih dingin, terus kayaknya keselak. Jadi makanannya belum turun, jadi kayak berat gitu, beradu di tengah gitu, tahu kan Bang? Tahu dong rasanya kayak tenggorokan lu bingung.
tenggorokannya bingung aja. Nge-lag tuh kan. Terus dia pas banget depannya gue lagi gini. Terus gue kayak Ya Allah, anjir. anjing. Ini udah kena kayak gini udah jadiin konten sekalian. Ya udah gue bikin konten itu live TikToknya beneran ada dia lagi Iya, muncratin. Gue cuman nambahin gue bagian jadi gimana nggak apa-apa tapi sini gue full nasi gitu. Anjir, bocah-bocah konten kreator semuanya ini. Dasar. Kok hal konyol lainnya banyak. Apa tuh? Makanya gue selalu sama Bastian itu menarik karena gue pernah di satu kota Kalimantan kita mau manggung. Jadi Bastian nih paling susah diajak makan dulu. Maunya soda gue udah bilang Bas makan soda nggak mau makan. Siang juga makan soda. Malam gue tidur. Dulu kita satu kamar masih berempat. Posisinya Bastian, gue, Aldi, Iqbal lah kalau nggak salah. Nggak tahu kenapa tiba-tiba jam 2 pagi dia serangan kayaknya tiba-tiba ya mungkin perutnya GERD Iya, naik iya, segala macam dia langsung wah dia muntah. Muntah-muntah. Iya tapi kan di kaki gua muntahnya. Anjing. Jadi gua bangun dengan perasaan apa nih benyek. Anjir lu terus yang kena Gua ya? terus yang kena. Banyak momen gua kena. Aduh, Banyak. ya Allah. Dimuntahin anjir. Dimuntahin gua sama Bastian. Geser. Ini masih ada nih. Kabarnya mau nikah lu Bang. Jangan lupa minta wejangan dari Uda Pres. Duta kawin cepat. Emang iya bang? 23 gua. Aduh 3. 23. Anjing. Lu waktu itu udah tunangin sih ya. Enggak gua gak pernah tunangan. Lu itu di gambarnya udah ada. Gue lihat di. Oh itu gara-gara waktu itu gua sama mantan gua bikin promosiin bajunya teman kita lah, baju weddingan gitu. Soalnya di beritanya begitu. Beritanya tunangan. Oh, tapi belum waktu itu. Terus sudah putus juga. Oh, oke. Iya, aman, paham gua. Ini lu mau merit? Mau sih kalau udah ada waktu dan restunya ya. Lu umur lu 25 ya? 25. Santai lah. Santai. 23 tuh kayaknya kayak berjalan kayak gamang banget menurut gue ya. Waktu itu? Iya, kita kan masih muda banget. Pendapatan gaji 3 juta mana cukup 1 bulan. Ya gue kecepetan, tapi gue emang udah capek aja menurut gue. Aduh, takutnya kelamaan guanya nggak mau. Udah merit aja, ternyata emang berat ya Allah. Berat sih Ya menurut mungkin gue. abis ini kita bisa ngobrol banyak tuh soal itu tuh. Betul, berat sih menurut Soalnya gue. gue termasuk tim yang gak mau lama-lama juga. Betul, tapi cepat kita saling mengerti menurut gua. Di umur gua udah 31 nih. Pacaran 4 tahun, habis itu gua udah 12 tahun lamanya. Berarti dari 23 sebelum itu pacaran 4 tahun? 4 tahun. Berarti udah dari 18. 2011 gua, 2011 bareng. Maksudnya dari umur Bang Pras 18 19. Iya, 18 19 gua Iya. pacaran sama dia. Wow. Terus ya udah sampai sekarang udah paham aja, gua batuk dia udah tahu gua marah atau enggak. Keren. Udah begitu. Keren. Jadi bukan hanya cinta dan nafsu tapi kasih. Asik. Asik. Itu gue perlu belajar karena menurut gue banyak hal dalam kehidupan gue tahu ya, maksudnya ada beberapa orang yang mau sama gue tahu. Gue biasanya kayak bertanya-tanya lu mau sama gue karena apa? Gitu betul. Kan apa karena Kobo Junior, CJR, TBA atau lu melihat ini hal yang wah menarik nih kalau pacaran sama dia nih, pasti gue dapet exposure apa segala macam. Itu enggak. Karena menurut gue jujur kalau ada orang melihat gue dari segi itu nggak apa-apa karena itu sudah faktanya. Gue dari kecil di Kobo Junior. Tapi kalau cuman itu nggak bisa. Gitu. Gue selalu kayak ngomong dari awal fana ini semua. Ih, benar. Ini semua nggak ada. Ini tuh cuman ilusi aja ini. Yang asli yang ini nih gue jelasin kondisi gue gimana. Kalau lu mau jalan enggak ya udah. Bagus, bener. Gue juga dari awal pas mau merit, ini gue stand up komedian yang mediocre, gue bilang. Wah, lu ya ngomong pas gitu? awal-awal iya. Gue nggak bisa menjanjikan lu bergelimang harta, bermandikan uang. Ya rezeki gue rezeki harimau. Ya betul. Kadang besok gue bisa dapat ikan, kadang bisa dapat ayam, bisa dapat dendeng besok. nggak nentu. Ya tapi kalau mau berusaha bareng-bareng, ayo gitu. Tapi Dan mau. gue malah nggak mau dia kerja. Udah Oke. biarin aja gue sendiri gitu. Oh. Nah, santai aja sih dia. Walaupun awal merit 3 bulan gak ada kerjaan. 3 bulan anjing. Sumpah, wah. Berkali-kali gue ceritakan itu. Ya untungnya dia sabar ya, walaupun nyapunya udah sampai
Sampai pala gua tuh, sempit banget rumah ya. Kagak keluar nih orang. Dari The Jet Trash. Kalau seandainya Kobe Junior nggak ada, Kak Rizky mungkin sekarang jadi apa? Ya pegawai UMR aja paling. Enggak lah, lu kan dari awalnya udah nyanyi juga. Iya, tapi kalau gue yakin kalau gue nggak terusin di jalan itu ya udah. Iya, begitu. Begitu aja jadi karyawan. Jadi karyawan. Dan mungkin gue nggak akan keluar dari Pamulang. Gue dari kecil di Pamulang. Oh, lu anak Pamulang. Pamulang banget. Kecil gue Pamulang. Yang ada gue pernah ke Pamulang, ada tiang listrik di tengah jalan anjing. Memang itu. Itu dekat sama rumah gue. Gokil loh. Ada tiang listrik loh. Pamulang. Ada Unpam di Pamulang. Ada Unpam di Pamulang. Bukan Universitas Pamulang, universitas paling murah. Nggak. Gue pokoknya SD di Pamulang, SMP gue juga negeri Pamulang. SMA gue baru BSD. Itu udah Kobe Junior, udah kenapa Kobe Junior. Oh, sekarang udah masih di BSD? Ya teman main segala macam masih banyak. Sampai ngampus pun daerah Tangerang Selatan lah. Itu enggak, tapi kalau ngampus di Binus Tangerang. Oh, oke. Gokil. Geser. Bang Koku udah Fur 3 masih tetap kalah sama yang sendiri. Ini ada apa? Bang, kok udah Fur 3 gitu. Iya, Fur 3 masih tetap kalah sama yang sendiri. Itu yang dari cuaks-cuaks itu. Oh, yang itu. Iya. Oh. Ini orang ngefans sama lu sampai diinget begini-gini ya. Makanya gue nggak ngerti juga. Tapi gue nggak bisa jawab. Gue nggak ngerti jawabannya juga. Mau jawab apa gue? Mau jawab apa? Itu mah konten-konten kocak-kocak doang. Bener kayak gue. Ya kalau ada yang nganggap serius ya monggo. Cuman buat gue tuh lucu-lucuan aja kan. Iya anjir. Fana nih bro. Fana Asli. bener. Fana. Nih kita depan kamera nih Fana. Gua nih balik nih anjing lah gitu. Pengen main PUBG gua. Banyak gak momen-momen kayak gitu? Banyak lah anjir. Tai. Podcast 3 kali 4 kali lu kira nggak capek anjir. Iya sih. Iyalah 4 jam ibaratnya kita ketawa, tensi komedinya tinggi. Betul. Gua kadang kalau udah 3 episode gua udah nggak pernah lagi tuh lewat dari 2 episode, 3 episode paling. Itu batas udah kayak udah. Lebih dari ini gue udah kelihatan aneh banget. Kadang gue bisa dari tema ke sini gitu. Kalau nggak dari Om Ded, dari Bintaro gitu. 1 episode, abis itu ke sini 2 episode. Bro, episode terakhir itu orang ngomong apa dalam hati gue? Ya Allah, masih 20 menit. Kayak sekarang nih. Enggak, sekarang cuma 1 episode. Ntar malam ada nih, ntar malam. Makanya gue minta malam. Kalau 2 episode masih ada tenaga, masih semangat. Kalau 3, 4 gue pernah 5. Anjir. Di sini waktu itu 2, di Close the Door ada, abis itu apalagi gue lupa. Anjir yang kelima itu gue udah pengen nangis. Dia cerita lucu, gue yang nangis. Udah dong. Udah capek ketawa. Tapi mau gimana? Fana. Gue pernah ngobrol sama Joshua kok. Dia bilang gini, ya Fana, ketika waktu itu dia gila banget kan. Joshua Suherman siapa yang nggak tahu. Terus dia bilang ketika lu udah di level tertinggi itu, terus apalagi Ki? Terus lu mau ngeliat apa lagi? Iya betul. Terus kayak ya udah, nggak ada apa-apa juga. Lu mau nyari apa di sana? Lu mau nyari fame segala macam. Gue udah dapat pada saat itu. Gue ya udah, nggak ada sih, kosong nih semua yang gue inginkan gitu. Betul. Ya orang sampai wah gue ngefans banget sama prinsip hidup lu. Ya Allah, semua orang punya prinsip. Sumpah, lu sama Gembel juga punya prinsip. Gembel jarang minta-minta. Ada prinsip minta-mintanya itu anjing. Dari Hafiz. Apa benar Tengku Rizky Muhammad satu klan dengan Tengku Wisnu? Enggak lah aja. Ya emang Teku Rian, Teku yang mana semua Teku kan enggak. Raden Mas apa gitu kan enggak semua. Tuh bagus kan enggak semua kenal. Enggak semua. Ini dia cuma pengen melucu. Oh iya. Bagus pertanyaannya. Thank you Hafiz. Oke. Dari Reta Ciaul. Cara mengikhlaskan orang tua yang meninggal. Gua alumni Piatu 4 Februari 2023. Please tutor. Mungkin ini bukan ke gue ya? Ke gua ya. Oh iya, mungkin ke Bang Pras. Gua Piatu ya. Kayaknya. Dari Reta. Reta boleh maskernya dibuka? Kadang kita penasaran. Kadang dibuka tuh ya. Matanya cantik banget, alisnya bagus. Begitu di bawahnya lo. Si Panji nih. Ini enggak apa-apa enggak sih gue intermezzo setiap pertanyaan. Gak apa-apa. Si Panji nih pernah lah. Pokoknya dia adalah satu orang namanya, let's say namanya
Blenyek lah gitu. Iya, iya. Tapi dia panggilannya doang, cewek panggilannya Blenyek. Terus disuruh buka masker sama Panji. Buka dong maskernya. Terus dikata Panji, pantesan namanya Blenyek. Emang maksud Bang. Anjing Ya, lucu kalau udah banget. begitu mending langsung dilem aja jadi nggak copot-copot. Gimana ya alumni ya baru banget ya nih 4 Februari. Baru ya. Pedih tuh nggak bisa tuh mau dikasih masukan apa. Emang lu sendiri yang merasakan anjir. Pedih banget emang banyak penyesalannya. Kayaknya ada hal-hal cita-cita orang tua lu yang belum kesampaian lu kejar deh. Itu kayaknya jadi lega menurut gua. Paling itu sih, Bro. Oke. Iyalah. Iya kan kayak wah gue ingat nyokap gue pernah pengen ini gue beli gitu. Pas gue beli gue nangis tapi gue lega gitu. Terus gue udah kebeli nih sama gue. Keren gak gue? Ya udah gitu doang. Nggak tahu dijawab apa. Biasa aja katanya. Tapi kayaknya kalau bener-bener ikhlas nggak bisa sih Nggak perasaannya. bisa buat ikhlas tuh. Aduh gimana ya? Nggak bakal. Gue nih udah 2 tahun. Nggak ada. Nih gue bukain nih. Baru kemarin. Kadang kita tiap malam udah 2 tahun ya masih begini. Bini gue. Tuh. Karena kalau keinget gitu, nih bulan-bulan Maret nih bulan-bulan nyokap gue banget nih. Pernikahan gue, ulang tahunnya dia. Wah, ya gitulah. Jadi kalau ikhlas menurut gue enggak gitu. Harusnya gue yang nangis kemarin itu. Oke. Tapi dia yang lebih kejer. Kan gue kesel. Anjing harusnya gue nih. Gue yang ngelus-ngelus Dan anjing. akan dapet kalau lu juga. Terus kalian berdua aneh banget ya kan. Makanya. Iya. Ya nggak bisa lah teman-teman. Kalau dari lu gimana? Gue ya sama sih gue nggak bisa. Tapi nyokap gue ya ini ya, Ya, kalau ya. dari sudut pandang gue ngelihat nyokap gue ya. Sampai hari ini berarti dari 2006 ya 5 Mei 2006 sampai hari ini udah 15 tahunan. Merit gak? Merit lagi gak? Enggak. Gokil. Dia memutuskan untuk ngurusin anak-anaknya. Masih muda dong Full. waktu itu. Dan iya muda. Waktu itu bokap tuh meninggal umur 41 Anjir 42. muda banget. Mudah banget. Dia memutuskan nggak nikah lagi, cuman ngurusin gua sama adik-adik gua sama kakak gua udah selesai. Sampai hari ini kalau ngelihat sesuatu yang berhubungan sama bokap gua tetap nangis. Tetap nggak bisa. 15 tahun udah. Gua sampai kadang kenapa sih udah 15 tahun nih gitu. Iya, iya. Cuman kadang-kadang gue juga suka merasakan gue di atas terus dia di bawah sendirian nangis karena mungkin ya kasur sebesar itu yang tadinya berdua sekarang sendiri. Iya, Terus iya, dia harus ngelewatin itu bertahun-tahun jadi bapak, jadi ibu juga untuk ngurusin Iya, iya, anak-anaknya. iya, Pasti iya. semua proses itu tuh nggak bisa. Iya. Ya, Stres itu pasti. makanya gue ya udahlah, mau gimana lagi. Iya. Tapi lu nggak nanya? Nggak ada yang deketin mah? Ada nyokap gue nggak mau padahal Iya. banyak yang deketin nyokap gue. Iya. Nyokap gue nggak mau, udahlah. Ya udah gue bilang ya udah. Katanya dia nggak enak kalau misalkan punya suami baru nanti gue mau masuk ke kamarnya. Kalau sekarang kan gue nggak perlu ngetok, buka aja gitu. Beda sih bro rasanya. Beda rasanya juga. Kalau gue kan udah merasakan. Bokap gue kan merit lagi. Oke. Gitu ya. Ya gimana ya? Ntar lah nih. Dari AJSS. Bang terakhir kontakan sama Iqbal kapan? Lu chat masih dibales gak? Masih kemarin dia ulang tahun gue ucapin. Oh, Masih. Dia juga ngucapin gue pas ulang tahun. Udah gitu. gitu aja. Nongkrong udah. Oh dia sibuk ya? Terakhir tuh sebenarnya ya, ini gue jarang buka sih. Terakhir gue ngobrol di warkop sama dia. Abis acara di mana ya gue lupa lah. Abis minum jus gitu sama dia. Iya, Abis iya, itu malam iya. kita warkopan. Iya. Ya udah abis warkopan itu dia cerita lah. Jusnya apa? Singleton? Enggak bang. Jeruk. Jeruk ya? Jeruk, iya. Apa ya yang jeruk ya? Udah gue ngobrol sama dia terus gue tanya, lu sebenarnya ada niatan comeback gak sih gitu? Ada lu pertanyaan sempet gue itu. nanya? Iya, dia bilang ada tapi kayaknya nggak sekarang. Nah itu mungkin salah satu jawaban gue kenapa akhirnya nggak kontak dia sekarang ini. Jadi ya udah gue nggak mau ngekat kegiatan dia mau ngapain itu terserah lah. Iya betul. Ya sudah masing-masing sudah dewasa ini bro. Gokil. Gue ada baju nih buat dari khas kreatif. Ini double XL nggak bro? Nah, kadang-kadang M Terima kasih. dikasih. Gokil. Kita buka nih Itu sekarang. dari terserah. Lu buka, lu lempar lagi boleh. Kita Nggak punya apa-apa. Yanti. Thank you. Wah, gokil. Oke teman-teman, gokil. Seru sekali emang.
Buat teman-teman semua, ini obrolan bener-bener kayak di warkop banget ya barusan ya. Bener. Kayak nggak ada kamera aja kita. Iya lagi. Nggak tahu kenapa ya PWK itu vibe-nya enak aja menurut gue. Setiap orang kesini walaupun gue nggak kenal, makin kesini makin enak aja gitu. Terbuka, nggak tahu kenapa. Terkadang susahnya kan orang dijawab satu, ternyata motivasi isinya gitu. Iya. Ya udah ngobrol ringan-ringan aja lah men. Gue tadi juga mau apa? Gue mikir nih, gue mau bahas apa? Gue tadi nanya di bawah nih mau bahas apa di atas. Iya anjir, gue nggak pernah kontekan sama dia, ngobrol juga nggak pernah. Iya. Udah enak aja tuh waktunya tuh. Total di sini 1 jam ya teman-teman. Mungkin kalian tonton ada beberapa diedit yang parah banget. Tadi kita ngomongin. Oke, show terdekat kapan lu? Tanggal 19 besok di J-Expo. Wish. Pesta Rakyat namanya. Pesta Rakyat. Gue. Terus tanggal berapa lagi ya? Seminggu bisa berapa kali lu sekarang? Seminggu bisa besok 11 di Pekanbaru. Oi, Pekanbaru nih. Alhamdulillah lah ada aja bang. Gue boleh minta video buat adek gue nggak ya? Boleh dong. Kasih ini. Sally namanya Sally. Buruan kuliahnya karena ini mumpung duit gue lagi ada gitu. Gue seneng deh yang real begini nih gue seneng. Real anjir. Seneng. Susah. Mumpung. Iya, ya Allah. Kuliah di mana? Kuliah di Unan. Namanya Sally. And Halo Sel, ini Kiki. Bang Pras banyak cerita tentang Sally. Semoga kita bisa ketemu. 1, 2, semoga cepat lulus dari kampusnya. Mumpung Bang Pras lagi ada duit. Gokil. Terima kasih Kiki. Sampai ketemu lagi. Sukses Sama-sama. selalu. Thank you Bang. Gokil. Oke teman-teman. Ini kita udah selesai ngobrol. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share. Komen siapa lagi yang harus kita undang. Kayaknya Bastian, Aldi juga harus Wah, seru tuh. harus kita undang ya teman-teman ya. Iqbal jadwalnya susah ya, semoga bisa lah juga ya teman-teman ya. Terima kasih buat semuanya. Jangan lupa beli merchandise dari Khas Kreatif di sini, ada di Toko Yanti. Sampai ketemu lagi di PWK selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.